Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan untuk kita semua. Kita bersyukur karena kita bisa berkumpul di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat pagi ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan pada saat pagi ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau bisa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sekali karena saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan renungan untuk kita semua. Dan saya juga belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk mengenali dari suatu tema yang sudah diberikan kepada saya. Dan tema yang sudah diberikan kepada saya oleh BPM yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan dan pendidikan Kristen. Namun pada saat pagi ini saya ingin mengajak kita melihat dari satu nas firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Baik, jika Bapak Ibu Saudara sudah membukakan Alkitabnya, saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Namun saya ingin mengajak kita melihat dari tema yang saya sudah paparkan, bahwa kita akan melihat makna garam dan terang di masa COVID-19 ini. Kalau kita melihat dari Yesus sendiri, Yesus dikenal sebagai tokoh yang suka mengajarkan firman Allah dengan menggunakan perumpamaan yang dibuat oleh Yesus, atau yang biasa kita kenal dengan ilustrasi Alkitab, membantu kita untuk memahami sesuatu dialog yang baik. Ada banyak sekali perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus sehingga ia menjadi terkenal, bahkan seringkali kita dengar dan kita ketahui. Salah satu perumpamaan yang Yesus gunakan adalah mengenai garam dan terang dunia. Saya ingin mengupas sedikit lebih mendalam mengenai apa itu makna garam dan terang dunia. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, tentu kita sudah bisa melihat pada kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa keberadaan garam dan terang adalah dua hal yang sangat kita butuhkan dari waktu ke waktu. Tanpa adanya garam, maka masakan akan terasa hambar, dan tanpa adanya terang, maka kita tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik dalam kegelapan. Terang dan garam selalu ada, hanya saja mungkin keberadaannya mulai sirna karena ada beberapa faktornya. Terang dan garam adalah kita. Terang dan garam adalah kita semua yang ada di ruangan ini. Kita selaku anak-anaknya Allah. Kalau kita memaknai dari terang dan garam ini, sebenarnya lebih kepada
peranan kita di dalam kehidupan kita bermasyarakatan sehari-hari. Dan pada bagian ini dan pada saat ini saya ingin mengajak kita dan ingin mengupas mengenai makna garam dan terang dunia secara satu persatu. Kalau kita melihat bagian yang pertama itu kita melihat makna garam. Makna garam dan terang dunia. Yang pertama saya akan membahas mengenai garam. Garam memiliki fungsi untuk mengawet makanan dan membuat makanan itu memiliki rasa gurih. Tanpa adanya garam, maka masakan akan terasa hambar. Sama seperti garam, maka kita memiliki peran dalam hidup bermasyarakat untuk turut serta memiliki peran yang bisa membantu dalam kesulitan yang mereka hadapi di dalam masyarakat. Menjadi garam berarti kita seharusnya memiliki peran yang berguna. Berguna di sini bisa diartikan juga bahwa kita melakukan dan memberi pertolongan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Bantuan yang kita berikan tidaklah perlu memiliki wujud yang besar. Sebaiknya bantuan yang kita lakukan adalah berasal dari hati kita sendiri, di mana kita merasa ikhlas menjalani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi beberapa pemahaman yang kita lihat, kalau kita melihat dari Alkitab, kita memiliki pemahaman bahwa garam itu memberi bantuan kepada orang lain, juga akan membantu kita untuk mengubah diri kita menjadi orang yang memiliki pribadi yang rendah hati, yang mau membantu sesama, yang ingin memiliki kelebihan kepekaan tentang keadaan-keadaan sekitar kita. Inilah makna garam yang ingin disampaikan kepada kita. Meskipun begitu, jangan memaksakan diri untuk membantu sesuatu permasalahan yang tidak kita bisa bantu. Tidak semua orang bisa kita bantu, karena kita sebagai manusia memiliki keterbatasan tertentu. Tetaplah bersyukur, karena itulah yang Tuhan juga inginkan kepada kita selaku orang-orang yang percaya. Tentu dalam perjalanan kita di dalam suatu masyarakat, menjadi garam dunia bukanlah suatu hal yang mudah. Ada saja beberapa faktor yang menghalangi kita untuk menjadi garam dunia. Penghalang itu bisa berupa keinginan kita untuk mendapatkan balas budi dari seseorang ketika kita bisa membantu. Hal-hal kecil seperti ini yang bisa membuat garam yang berfungsi untuk memberi rasa malah merasa hambar. Jadi kita akan melihat makna yang kedua, yaitu makna terang. Selanjutnya mengenai makna terang dalam makna garam dan terang dunia, sebenarnya tidak jauh beda. Sebenarnya terang itu sendiri adalah Yesus. Yesus yang menjadi terang dunia, atau anak-anak terang berarti kita yang diharapkan untuk bisa membawa sikap-sikap yang telah dicontohi oleh Yesus untuk diterapkan, disebarkan kepada orang di sekitar kita. Sikap orang Kristen terhadap kebudayaan,
yang ada pada masa kini sebaiknya masih menggambarkan sosoknya Kristus, yaitu menjadi seseorang pribadi yang bisa mengasihi dan membawa cinta kasih, bukan malah kita membawa perpecahan di dalam masyarakat. Kita disebut sebagai terang dunia karena Allah sendiri menghendaki kita untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Jadi beberapa pengertian tentang terang itu, memang kalau kita membahas tentang terang ini sesuatu hal yang sangat penting. Apalagi kalau kita melihat di dalam Alkitab, terang ini sangat penting. Mengapa dikatakan penting? Kita bisa saja memulai untuk meneladani dengan mengenal pribadinya. Lebih dekat dengan membaca Alkitab dan menerapkan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya Yesus sendiri. Sama seperti garam yang mulai menjadi hambar. Terang kita pun juga mulai meredup. Ada banyak hal yang menjadi kita mati terang di antara orang lain. Hidup kita bisa membuat terang ketika kita menjauhkan diri kita dari kejahatan. Ketika kita melepaskan hidup lama kita. Misalnya, kita pernah berulang kali disakiti oleh orang lain, sehingga kita sendiri tidak mampu untuk percaya lagi. Bahkan untuk mengasihi dia, kita sudah tidak mampu untuk mengasihi dia, karena dia sudah melakukan kesalahan kepada kita. Yesus sendiri sudah menjadi contoh, di mana ketika dia disiksa, dibenci, dijauhi oleh orang, namun di sini ia masih sanggup untuk mengampuni. Bahkan dia mendoakan mereka. Meski memang pada kenyataannya akan sangat menyakitkan hati, tetapi itulah kita. Ketika kita merasa bahwa orang-orang di sekeliling kita tidak memiliki kasih, maka kita harus berusaha menjadi kasih. Jadi menjadi kesimpulan dari kedua hal atau kedua makna ini adalah, jadi itulah maknanya kita menjadi garam dan terang dunia ini. Yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada pagi ini, yaitu kita harus menjadikan diri kita sebagai garam dunia ini, menjadi sesuatu teladan bagi mereka, menjadi sesuatu contoh bagi mereka. Begitu juga menjadi terang. Kita harus menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Baik itu dia ada di kampus ini maupun di luar kampus, kita harus menjadi terang bagi orang lain. Ketika kita sudah mampu untuk menjadi garam dan terang bagi orang yang ada di sekeliling kita maupun yang kita tidak kenal sekalipun, jika kita sudah mampu untuk menjadi garam dan terang bagi orang lain, saya yakin dan percaya kita mampu untuk melewati masa-masa pandemi ini dengan menjadikan diri kita sebagai garam dan terang di masa pandemi ini. Jadi sekian perenungan kita pada ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami setelah merenungkan firman-Mu dan kami mengucap syukur atas semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.